Baik, selanjutnya adalah identifikasi untuk saponin, yaitu uji buih. Ya, caranya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, tetapi ini adalah rincian cara penulisan cara kerjanya ya. Jadi kalau ekstrak itu di sekitar 0,3 gram ditambah air suling 10 mili, kemudian dikocok sekitar 30 detik. Kemudian tes buih positif itu mengandung saponin kalau terjadi buih yang stabil lebih dari 30 menit dengan tinggi 3 cm di atas permukaan cairan. Jadi ada beberapa jurnal begitu ya, ada dua cara, yaitu dengan ditambahkan air seperti ini, dan ada yang setelah ditambahkan air ditambahkan HCl seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk reaksi warna ini menggunakan Lieberman Burchard. Jadi dengan diekstraksi terlebih dahulu menggunakan dilarutkan terlebih dahulu dengan 15 mili etanol, kemudian dibagi masing-masing 5 mili ke 3 tabung begitu. Kemudian nanti yang tabung A digunakan sebagai blanko, kemudian artinya tidak ditambahkan pereaksi, kemudian 2B itu 5 mili ditambah 3 tetes asam astat anhidrida dan 1 tetes asam sulfat pekat, kemudian nanti digocok. Nah, warnanya adalah saponin steroid cenderung hijau kebiruan, kemudian triterpen steroid itu merah ungu, dan saponin jenuh itu kuning muda warnanya dengan Lieberman Burchard. Kemudian ada reaksi lain yaitu Salkowski, di mana tadi yang tabung A itu sebagai blanko juga, kemudian tabung C sebanyak 5 mili ditambah 1 sampai 2 mili asam sulfat pekat dilewatkan di dinding tabung. Maka nanti steroid tak jenuh ditandai dengan timbulnya cincin warna merah. Ya, jenuh tak jenuh itu adalah ada tidaknya ikatan rangkap. Ya, ada tidaknya ikatan rangkap. Kalau jenuh berarti dia tidak ada ikatan rangkap. Kalau tak jenuh berarti dia memiliki ikatan rangkap. Kemudian untuk KLT, baik itu sapogenin steroid maupun triterpen, ya, jadi dengan ekstrak ditambahkan HCl, dididihkan. Ini adalah tujuannya untuk menghidrolisis saponin. Nanti setelah dingin dinetralkan dengan amonia, kemudian diekstraksi dengan N-heksan. Nah, nanti bagian N-heksan diambil, kemudian dilakukan KLT. Nah, noda bercaknya itu adalah berwarna merah ungu atau ungu kemerahan atau juga bisa merah muda dengan menggunakan antimon klorida. Nah, prinsip reaksi dari Lieberman-Burchard ya, ini bisa triterpen, steroid, saponin, kadang-kadang diterpen juga. Ya, jadi prinsipnya terjadi kondensasi, pelepasan H2O ya, dan penggabungan dengan karbokation. Nah, ini diwakili oleh struktur dari kolesterol, ya, di mana kita lihat di sini ikatan rangkapnya hanya satu saja ya, sehingga kalaupun dia bisa menyerap UV masih di area yang pendek. Kemudian nanti reaksi diawali dengan proses asetilasi gugus hidroksil, jadi hidroksil yang di bagian ini, ya. Kemudian dengan pengaruh dari asam asetat anhidridanya. Asam asetat itu kan CH3COOH. Kemudian akan terbentuk karbonium iot ion, ya sorry karbonium ion ya di bagian 3,5 DN ini ya. Jadi nanti gugus asetil yang merupakan gugus pergi yang bisa lepas itu ya, maka akan memicu terjadinya ikatan
rangkap. Nah, nanti ada pelepasan gugus hidrogen beserta elektronnya yang akan menyebabkan ikatan rangkap itu akhirnya berpindah ya. Jadi di sini ada pelepasan ya, ikatan kemudian menjadi rangkap semu ini ya. Jadi bersambungan. Kemudian nanti ada satu pelepasan H ya yang akan dan dengan bantuan dari asam sulfatnya begitu maka akan menyebabkan terbentuknya ikatan rangkap terkonjugasi yang lebih panjang. Nah, ini terbentuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ikatan rangkap seperti ini dan dia akan memberikan warna ya. Ya, jadi bagian kation pentaenilik ini ya dia akan mengalami resonansi elektron begitu ya, yang nanti akan menjadi karbokation ya sebagai elektrofil. Nah, nanti karbokation itu akan ada adisi elektronik dengan pelepasan hidrogen. Ya, nanti ada hidrogen yang lepas, maka nanti akan terbentuk ikatan rangkap ya yang berwarna lebih intensif. Ya, warna-warnanya tadi ya. Jadi kalau itu triterpen cenderung ke merah, kalau ke steroid itu kehijauan ya, hijau sampai biru. Kemudian kalau saponin kuning. Kemudian pereaksi anisaldehid atau vanilin asam sulfat juga eh, tadi ada KLT ya, penyemprot KLT yang digunakan. Ya, ini struktur anisaldehid ya, ini anisaldehid. Kemudian ini struktur vanilin. Jadi vanilin dan anisaldehid ini kesamaannya adalah merupakan aldehid aromatik. Ya, jadi aldehid yang terikat pada gugus fenol. Itu kesamaannya. Nah, perbedaannya hanya pada bagian metoksi ini ya. Jadi vanilin metoksinya ada dua, sedangkan anisaldehid itu metoksinya cuma satu. Tapi itu tidak terlalu berdampak terhadap eh, gugus kromofor atau oksokromnya begitu sehingga warnanya nanti yang terbentuk itu akan hampir mirip karena gugus kromofornya kan sama ya pada bagian benzen kemudian di benzen ini ya benzen dan aldehidnya ini. Nah, jadi prinsipnya adalah dari vanilin atau anisaldehid asam sulfat ini akan berkondensasi dengan senyawa-senyawa organik sehingga memperpanjang ikatan rangkap terkonjugasi sehingga akan membentuk senyawa yang berwarna ya. Jadi dan ini harus dalam suasana asam ya untuk lebih mereaktifkan bagian aldehidnya begitu ya. Kemudian nanti aldehid ini akan eh, mengikat ya berkondensasi atau mengikat dengan senyawa lain, ya senyawa lain, senyawa organik lain, ya ini ditunjukkan dengan NU, ini maksudnya nukleofil begitu ya. Nah, nanti warna itu tentu akan bervariasi karena penambahan struktur di bagian sini, ya bagian ini kan konjugasinya sama ya. Kemudian, nah di bagian setelah ini begitu ya, senyawa yang melekat itu kan eh, kromofornya nanti bisa berbeda begitu ya. Nah, perbedaan kromofor itu, nah itu nanti akan berpengaruh terhadap warna ya. Jadi warna biru itu untuk alkohol alilik, kemudian keunguan itu untuk fenol, amina aldehid keton karbohidrat itu cenderung ke biru atau ke merah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini memang bukan reaksi yang spesifik begitu ya. Hampir semua senyawa organik bisa bereaksi. Ya, jadi masih ada beberapa kemungkinan dari warna-warna yang terbentuk tadi. Ya, ya karena kita tahu terpenoid dia kan eh,
tidak punya kerangka khusus begitu ya, kerangka yang spesifik untuk identifikasi itu kan tidak ada. Jadi dia hanya mengandalkan dari gugus-gugus fungsi yang melekat pada isoprene tersebut begitu, sehingga eh, apa tidak punya reaksi yang lebih spesifik. Oke, kemudian ini ada lagi metode identifikasi penuangan cara kerjanya ya untuk saponin itu. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, tapi ini ada penegasan ya, ada uji penegasan. Ini kan uji buih biasa. Kemudian bisa ditegaskan dengan menguapkan sampel sampai kering, kemudian dicuci dengan heksan. Nah, nanti residu itu ditambahkan dengan kloroform. Karena ini tadi kan pakai air ya. Diekstraksi menggunakan air, berarti kan senyawa saponin ya. Kemudian diambil heksan, ya jadi kalau masih ada senyawa-senyawa nonpolar yang terikut, itu terambilkan oleh heksannya. Nah, tapi nanti yang diambil adalah residunya, nanti ditambah kloroform, kemudian ditambah natrium sulfat anhidrat, dan disaring. Nah, nanti filtratnya dibagi menjadi dua, yang satu sebagai blanko, yang satu ditambah asam astat anhidrida. Kemudian ditambah asam sulfat pekat, nanti akan terbentuk cincin merah sampai coklat. Nah, ini dari literatur yang lain menyampaikan seperti itu. Sedangkan untuk uji sapogenin, prinsipnya ditambah HCl untuk menghidrolisis, direflux, ini juga untuk hidrolisisnya. Setelah itu dinetralkan dengan amonia, diuapkan water bath ditambah N-heksan. Nah, yang diambil adalah yang terlarut dalam N-heksan, kemudian ditambah kloroform, dan ditotolkan, diuapkan ya, ini diuapkan, kemudian ditambah 5 tetes kloroform, dan ditotolkan pada plat silika gel. Nah, nanti elusi dengan kloroform aseton 4:1, seperti itu. Ya, atau bisa juga kloroform, kemudian tetraklorida, aseton 2:1. Ya, atau aseton heksan 4:1. Ya, nanti warnanya itu adalah pink sampai ungu. Nah, ini penyemprotannya kalau yang ini digunakan SBCl3 ya, SBCl3. Oke, untuk analisis kadar ya, kadar saponin bisa dilakukan dengan cara jadi bahan tumbuhan dicuci, dikering anginkan di bawah sinar ya dibuat simplisia. Kemudian setelah itu nanti diekstraksi menggunakan metanol 25 mili. Nanti sari metanol dimasukkan ke dalam labu, nanti sisa serbuk direfluk 2 kali lagi. Ya, setiap kali dengan 25 mili, nanti bagian sari metanolnya dikumpulkan, kemudian residu direflux dengan 25 PE. Oke, jadi awalnya tadi dengan metanol sebanyak 3 kali, kemudian residunya nanti direflux dengan PE. Nah, setelah dingin, larutan PE dibuang. Oke, jadi ini PE ini fungsinya adalah melarutkan sari metanol ya. Jadi bukan bukan simplisianya ya. Jadi diekstraksi dengan metanol sebanyak 3 kali, kemudian diuapkan metanolnya, kemudian nanti residu dari ekstrak metanol tadi ditambahkan dengan PE. Nah, PE-nya dibuang. Ya, jadi PE ini untuk menarik senyawa nonpolar karena di sini targetnya kan saponinnya. Ya, kita tahu bahwa metanol itu kan pelarut yang universal, bisa melarutkan hampir semua polaritas metabolit sekunder. Nah, kemudian nanti residunya berarti bagian yang tidak larut dalam PE diekstraksi menggunakan etil asetat. Kemudian nanti etil asetatnya dibuang. Nah, residunya itu diekstraksi menggunakan N-butanol. Ya, N-butanol itu alkohol dengan rantai karbon 4. Ya, diekstraksi. Kemudian setelah larutan butanolik dicampur, diuapkan, ya, dipekatkan. Kemudian nanti yang tertinggal dalam labu dilarutkan dengan metanol. Kemudian diteteskan dengan
etil ether sambil diaduk. Nanti residu yang terbuang dituang pada kertas saring yang telah ditimbang. Nah, jadi endapan dari hasil ether tadi begitu ya, itu nanti dikeringkan sampai bobot tetap. Ya, jadi di sini dilakukan pengkristalan begitu ya, dengan pengambilan etil ether ya, dengan ether. Jadi dia kan tidak larut, nah nanti endapannya itu yang ditetapkan ya dengan gravimetri ya. Jadi dipekatkan etil ethernya, endapan apa, dikeringkan, sorry ya, dikeringkan endapan dari pencucian ether tadi itu nanti dikeringkan, nanti ditimbang bobotnya. Oke, kemudian untuk representative drug yaitu Panax ginseng. Ya, ini eh, struktur dari komponen senyawanya salah satunya adalah 20 S protopanaxatriol. Nah, ini contohnya diisolasi menggunakan N-butanol. Ya, N-butanol itu semipolar ya, sifatnya semipolar, eh, tidak campur dengan air dalam segala perbandingan ya. Kemudian sebanyak 20 mili di ultrasonik ya, menggunakan ultrasonik bath 20 menit, kemudian disaring. Kemudian setelah itu ditambahkan, setelah hasil saringannya, filtratnya ditambahkan dengan air. Nah, nanti akan terbentuk dua lapisan. Ya, nanti yang diambil adalah yang bagian atas. Ya, bagian atas. Oke, kemudian setelah itu dilarutkan dengan metanol, kemudian nanti di KLT. Nah, ini contoh beberapa sampel, kemudian ini pakainya silika Gel-G, kemudian fase geraknya adalah butanol, asam asetat air 415, kemudian disemprot menggunakan asam sulfat dalam etanol, ya, terbentuk warna. Kemudian penetapan kadar yang lain bisa dengan kolorimetri, ya, jadi prinsipnya tentunya adalah adanya absorbansi begitu ya. Nah, yang ditetapkan apa ya? Jadi nanti direaksikan dengan Lieberman-Burchard ya, nanti akan terbentuk larutan yang berwarna yang akan bisa ditetapkan menggunakan spektro. UV vis, UV visible ya, visible karena larutannya berwarna. Artinya panjang gelombangnya itu di area panjang gelombang visible. Kemudian ini contoh analisis yang lain yaitu penetapan secara simultan ya beberapa senyawa ada 19 ginsenosida pada ginseng hitam dari Panax ginseng menggunakan KCKT. Ya, berdasarkan jurnal ini, sampel di ultrasonik menggunakan etanol, kemudian disaring, dipekatkan menggunakan evaporator, kemudian residunya dilarutkan dengan air, ya, kemudian nanti diambil larutannya. Kemudian menggunakan metanol, ya, dilakukan SPE C18, ya, menggunakan SPE solid phase extraction begitu ya. Jadi dipisahkan lagi menggunakan 90% metanol ya, dielusi ya. Kemudian setelah itu dapatlah fraksi metanol 90%, kemudian nanti dikeringkan, kemudian nanti dapat residu, residunya dilarutkan dengan metanol. Nah, nanti hasilnya ini digunakan untuk KCKT-nya. Itu untuk penyiapan sampel. Nah, ini kondisi KCKT, dia pakai C18, ya. C18 itu adalah bonded phase silica gel, ya. Bonded phase silica gel itu silika yang
diikat menggunakan rantai C18. Ya, sehingga di sini fase diamnya akan menjadi kalau silanol tadi silika gel saja gitu ya, silanolnya itu bersifat polar, kalau ini berarti bersifat nonpolar. Nah, maka kalau ini nonpolar, maka fase geraknya itu adalah fase gerak polar. Nah, ini air, astonitril begitu ya, dan ada asam astat. Maka fase geraknya akan bersifat lebih polar. Ya, jadi ini adalah fase terbalik ya. KCKT yang digunakan ini fase terbalik. Kemudian fase geraknya ada dua yang dipakai ya. Yang satunya astonitrile air 5% asam astat, yang satunya astonitrile air saja. Nah, sehingga di sini dilakukan secara elusinya itu sistem gradien. Ya, sistem gradien itu adalah sistem elusi pada kromatografi dengan pelarut yang berubah-ubah. Ya, jadi tidak konstan pelarutnya, tapi berubah-ubah. Nah, cara menggradienkannya adalah dari menit 0 ya awal-awal begitu ya 0% B jadi hanya eh, fase gerak A saja yang dilewatkan. Kemudian menit 0 sampai 10 menit itu artinya sebelum mulai begitu ya, sebelum mulai itu dilewatkan fase geraknya adalah fase gerak A saja. Begitu 0 sampai 10 menit itu B-nya 30%. Semakin lama adalah semakin banyak persennya di sini sampai 100% B itu di menit ke 25 sampai 40 menit ini ya 100% B. Kemudian 40 sampai 50 juga masih 100% B. Kemudian selanjutnya adalah langsung drastis berubah pada menit ke 50 sampai 53 itu adalah 0% B lagi. Kemudian 53 sampai 60 juga 0% B ya. Itu sistem gradien. Ya, jadi kita lihat di sini kan astonitrilnya ini 10%. Ya, airnya 85. Kemudian astonitril ini 80-20. Nah, jadi kalau kita lihat polaritasnya begitu ya, A ini akan lebih bersifat polar dibandingkan yang B. Ya sama-sama polar sih mereka, tetapi kan eh, gradien polaritasnya begitu ya, A ini lebih polar daripada B. Ya, artinya fase geraknya ini semakin lama sampai ke 50 ini ya dari 0 sampai 50 itu berarti semakin lama semakin mm, lebih nonpolar ya, semakin lebih nonpolar dibandingkan yang fase gerak A saja. Tapi di menit 50 di eh, hanya A saja ya yang digunakan tidak menggunakan fase gerak B. Ya ini sudah otomatis ya, maksudnya otomatis kita bisa setting di KCKT gradien, memang yang sistem gradien begitu menit keberapa perubahan-perubahannya itu bisa disetting di alatnya. Nah, flow rate yang digunakan 1,5 mili per menit dan injeksi sampelnya pada volume 10 mikroliter, kemudian diatur temperaturnya 60 derajat Celcius, nebulizer menggunakan nitrogen di adjust atau diatur, di setting 1,8 liter per menit. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ada A, B, C, ini A, B, C, D. A itu adalah campuran dari standarnya, B itu adalah ginsenosida dalam ginseng putih Korea, kemudian C itu adalah ginseng merah, D itu ginseng hitam. Nah, dan tentunya ini perlu ada baku pembanding ya. Ini ada 19 jenis ginsenosida begitu sebagai pembandingnya. Nah, ini sudah ada kode-kode senyawanya ya. Oke, kemudian nah ini senyawa turunannya. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya. Ya, jadi di sini ginsenosida itu alkilnya berbeda-beda R1, R2-nya. Nah, nanti bisa kita bandingkan ya bahwa
yang keluar di menit ini kan kalau kita lihat dalam kondisi gradien ini ya, ini sekitar 40 menit 40. Nah, ya. Jadi ini bisa eh, kita prediksi ya. Ya, jadi di fase gerak mana saja dia keluar begitu sesuai dengan gradien dari fase geraknya ini. Tapi tadi ya, ini di menit 40 itu 19 senyawa sudah keluar, masih ditambah lagi sekitar 10 menit, kemudian ditambah lagi 10 menit untuk apa ya, membersihkan kolomnya. Oke. Nah, jadi di sini karena tadi adalah fase terbalik dan fase geraknya sampai menit ke-40 ini adalah semakin lama waktunya itu adalah semakin non polar begitu ya, maka nanti bisa dibandingkan struktur begitu. Intinya yang keluar lebih dulu itu adalah senyawa yang lebih polar. Ya, coba kita lihat senyawa satu kemudian dibandingkan dengan senyawa 19 misalnya. Oke, jangan ya. Strukturnya terlalu berbeda. Oke, senyawa satu misalnya dibandingkan dengan senyawa tiga, begitu ya. Oke, senyawa satu dibandingkan dengan senyawa tiga. Nah, ini kerangkanya kan sama ya. Kerangkanya di bagian ini sama, yaitu R1 itu di sini. R1 di sini. Di sini hidroksil, begitu. Kemudian ini R1, ini R2. Ya. Kemudian eh ini yang satu di sini adalah glikosida, di sini juga glikosida. Oke, ya ini glikosida itu senyawa satu yang keluar lebih dulu, GRG1. Kemudian senyawa yang ketiga, gitu ya. Di sini ketambahan begitu ya gulanya di sakarida. Nah, jadi di sakarida dibandingkan monosakarida, maka strukturnya kan lebih kecil yang alkil bagian gulanya itu adalah glukosa satu ya monosakarida dibandingkan yang disakarida. Maka yang monosakarida meskipun dua monosakarida tapi terletak pada R yang berbeda ya, ini lebih mudah larut ya dibandingkan yang ada di sakaridanya. Nah, tapi kalau kita bandingkan senyawa 3 dan senyawa 2, ya senyawa 2 ini keluar lebih dulu ya, Re, gliko, ginsenosida Re ini yang dikode Re dan Rf. Ini Rf yang ketiga. Nah, di sini perbedaan strukturnya adalah sama-sama disakarida, yang satu ramnosa, yang satu glukosa. Nah, tetapi yang di R2 ya, di sini glukosa, yang sini H ya. Jadi tidak ada gula, maka strukturnya lebih kecil. Nah, jadi struktur gula yang lebih kecil begitu itu lebih mudah, lebih kecil ya. Jadi lebih terelusi lebih dulu begitu ya, lebih terelusi daripada yang dia memiliki eh, punya dua dua gula ya, dua gula. Nah, begitu untuk materi analisis pada bagian saponin ini. Demikian materi, terima kasih, selamat belajar.